Roma 8 ayat 28 mengajarkan kepada kita kunci kemenangan. Kalau kita punya Tuhan, siapa yang jadi lawan kita? Firman Tuhan bilang gitu kan. Kalau kita mau menang, kita cuma butuh satu, kita punya Tuhan. Asalkan Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Nah masalahnya, bagaimana supaya Tuhan ada di pihak kita? Bagaimana caranya supaya Tuhan bisa pegang kendali hidup kita? Roma 8 ayat 28 bilang gini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau Anda saat ini dalam tekanan, dalam masalah, dalam pencobaan, dalam penderitaan, Anda ingin menang, pertanyaan saya, apakah Anda mengasihi Tuhan? Orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesamanya. Orang yang mengasihi Tuhan, melakukan firman-Nya. Orang yang mengasihi Tuhan, akan sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, akan hidup takut akan Dia. Tidak melakukan kejahatan. Kalau kita ingin menang dalam hidup ini, menghadapi apapun, hiduplah mengasihi Tuhan. Hiduplah sesuai dengan rencana Tuhan. Jangan keluar dari kehendak Tuhan. Lakukan kebenaran firman-Nya. Lakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya pernah diminta oleh orang untuk meninggalkan Tangan Pengharapan dan memegang yayasan beliau. Yayasan beliau cukup besar dan beliau juga seorang konglomerat di Indonesia dengan jaminan gaji, dikasih rumah, dikasih mobil. Tapi saat itu Tuhan mengajari saya untuk tidak takut kepada manusia, tapi taat kepada Allah. Waktu itu Tangan Pengharapan masih kecil dan belum dikenal orang sama sekali, dan saya saat itu ragu sekali apa yang saya harus lakukan. Tapi saya bersyukur karena saya mengasihi Tuhan. Saya setia mengerjakan yang kecil. Saya setia meskipun Tangan Pengharapan tidak dikenal orang. Saya setia meskipun Tangan Pengharapan membuat saya lelah. Saya harus pergi ke pedalaman Indonesia dan saya harus mencari dana kemana-mana, berjualan kaos, batik sambil khotbah. Tapi karena saya mengasihi Tuhan, saya lepaskan tawaran yang luar biasa dari orang besar di Indonesia. Saya percaya gini, kalau saya sampai keluar dari panggilan Tuhan, kalau sampai saya hanya karena uang saya meninggalkan panggilan Tuhan dalam hidup saya melalui Tangan Pengharapan, saya percaya mungkin ada masalah di depan, saya harus tanggung sendiri akibatnya, karena itu keputusan saya. Oleh karena itu, kalau kita percaya, kita mengamini ayat ini, kita bilang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi tunggu dulu, Dia akan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi apakah kita mengasihi Dia? Dan kemudian dikatakan, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, apakah kita hidup dalam kehendak-Nya? Penderitaan, tantangan, badai kehidupan mengajar kita tidak hanya jadi cakap berperang, mengalami Tuhan, tapi juga mengajar kita untuk mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mazmur 46 ayat 1b berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Belajarlah mengandalkan Tuhan, sumber pertolongan hidup ini. Waktu kita menghadapi tekanan, waktu kita sedang menghadapi banyak tantangan, jangan panik, jangan tergesa-gesa buat keputusan apa-apa. Saya teringat firman Tuhan berkata, dengan tinggal tenang terletak kekuatanmu. Kenapa terletak kekuatan? Karena waktu kita tenang, kita jadi bisa berdoa. Waktu kita berdoa, kita sedang mengandalkan Tuhan. Dan kita sedang minta hikmat Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Kecerdasan manusia terbatas, tapi hikmat dari Tuhan yang akan memampukan kita untuk melewati setiap tantangan yang ada dalam hidup kita. Kami sekeluarga mengalami bagaimana Tuhan pelihara kami dengan hikmat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Waktu kita berdoa, mintalah hikmat dari Tuhan bagaimana kita harus menyelesaikan masalah kita. Tuhan itu tempat perlindungan dan kekuatan, penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Berapa kali kita ngelewatin masalah dalam hidup ini, berapa kali kita ngelewatin begitu banyak tekanan dan tantangan, dan Tuhan gak pernah tinggalkan kita, dan Tuhan setia menolong kita. Tuhan yang melepaskan kita dari semua permasalahan yang membelenggu kita. Tuhan yang membuat kita dibebaskan dari semua hutang kita. Tuhan yang membuat kita bebas dari rasa sesak. Tuhan bekerja dengan cara-cara yang begitu ajaib dalam hidup kita yang sebagai manusia kita gak bisa ngerti. Ketika kita berdoa dan datang sama Tuhan, kita sedang belajar mengandalkan Tuhan, dan kita akan melihat betapa Tuhan itu sanggup mengerjakan yang jauh lebih besar dari apa yang sanggup kita doakan maupun pikirkan. Tuhan itu luar biasa.